Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Minggu ini kita boleh berkumpul lagi di dalam ibadah online. Tuhan Yesus telah memberkati kita semua, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami boleh berkumpul bersatu hati hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, persiapkan yang terbaik dan berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Karena sungguh Tuhanlah yang layak disembah. Sungguh Tuhanlah yang layak dipuji. Karena perbuatan ajaibnya bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberkati umat-Mu dengan firman-Mu yang ajaib Tuhan. Firman-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Dan kami memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan Yesus, kasih-Mu mempesona Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu mempesona Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah
kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan Engkau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang hidup. Engkau Tuhan dan Rajaku, layak disembah Engkau, layak dipuji. Haleluya. Setiap hati menyembah-Mu, setiap lidah memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mempesona di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kau jadikan kami pemenang bersama dengan-Mu. Allah yang hidup, Allah yang mulia. Haleluya. Mari sembah Tuhan-Mu yang mulia, Tuhan-Mu yang hidup. Oh, sungguh Dia menikmati setiap pujian umat-Nya. Oh, syararaya nama syarara, ku araraya nama syariri, araraya na syarara, ku araraya masyariri, araraya na syarara. Sungguh kami hidup oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami manusia ciptaan yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh banyak yang telah Kau perbuat Tuhan, sungguh banyak yang telah Kau perbuat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Seumur hidup kami untuk menyembah-Mu. Ruara-lara masyariri, ku apa syoroloro yono masyiri. Haleluya.
Roh-Mu yang bekerja di tengah kami, Roh-Mu yang bekerja bagi jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selain
penyembahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Sungguh firman-Mu lah yang mengubah hidup kami. Bukan kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan cara melihat kami. Tapi kami meresponi setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Bahkan terlebih hidup ini adalah milik-Mu Tuhan, yang harusnya dikuasai oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kekuatan di hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Haleluya. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu
Mari kita bersama-sama dengan umat Allah mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Saya mengajak saudara yang di rumah untuk mengangkat tangan kanan kita. Anda bisa mengikuti saya dari rumah. Saya percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus. Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk memasuki kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yang Maha Mulia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami bersukacita dalam kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk tetap bersekutu dengan pribadi hebat-Mu sampai pada saat ini Tuhan, dalam kondisi kami yang sehat. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini, juga jemaat-Mu yang mendengarkan dari rumah. Supaya dimanapun kami berada, hati kami boleh tertuju kepadamu, hanya kepada firman-Mu. Dan setiap kami bersedia membuka diri kami untuk diberkati oleh firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Olehnya Roh Kudus, hamba mempersilakan Engkau berbicara sejelas-jelasnya dalam pengurapan-Mu yang hebat, yang memimpin dan memberkati hamba-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini. Roh Kudus, pimpinan-Mu kami andalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Sahabat, menaikkan sebuah doa yang berkenan atau memperkenankan hati Tuhan tentu adalah merupakan kerinduan hati, hasrat hati setiap kita orang percaya. Sebab di dalam doa yang memperkenankan hati Tuhan, setiap kita boleh dipastikan untuk menerima jawaban dari doa tersebut. Oleh sebab itu, doa telah menjadi sarana yang dilegalkan oleh Allah, supaya setiap kita umatnya bisa menyampaikan dengan bebas segala kerinduan, segala permohonan, segala hasrat hati kita kepada Allah yang tidak terbatas. Supaya dalam keterbatasan kita sebagai manusia, nyatalah lewat doa yang dijawab Tuhan, betapa Sang Maha tak terbatas itu menyatakan pertolongannya bagi Anda dan bagi saya yang percaya kepadanya. Namun sayangnya, seringkali
dalam mempergunakan sarana hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam hal ini adalah berdoa kepadanya. Seringkali umat Allah dibuat bingung atau ragu ketika kita harus menyampaikan pokok-pokok doa kita. Keraguan atau kebingungan tersebut berdasarkan isi dari doa yang kita nyatakan atau panjatkan kepada Allah. Maksud saya adalah ketika kita dipersilakan meminta kepada Tuhan dalam doa kita, apakah isi permohonan atau permintaan dalam doa kepada Allah itu isinya harus sesuai dengan kehendak Allah ataukah harus sesuai dengan kehendak kita? Menurut kehendak Allah ataukah menurut kehendak kita? Ini yang membuat banyak kita seringkali bingung. Ini yang membuat kita seringkali dalam menyampaikan isi doa kita menjadi bimbang. Dalam banyak kali ketika jemaat Tuhan tak terlalu memahami kebenaran ini dengan jelas, seringkali berkata, dalam doanya dia menyerahkan, ya terserahlah kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita. Sekali lagi ini berkaitan ketika kita memang sangat berkeinginan setiap doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga memperkenankan hatinya, sehingga kita bisa menerima jawaban yang kita butuhkan dari Sang Maha Hebat itu. Kembali kepada yang tadi saya katakan, berkaitan dengan isi doa itu. Apakah menurut kehendak Tuhan ataukah menurut kehendak kita? Sebab jika doa kita disampaikan menurut kehendak Tuhan, yang pasti baik itu, seringkali kita sendiri, jemaat Tuhan, tidak tahu apakah kehendak Tuhan atau manakah kehendak Tuhan bagi kita yang baik itu. Banyak jemaat Tuhan tidak mengerti mana kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sementara kalau permohonan doa itu isinya menurut kehendak kita, kita berpikir rasanya terlalu sombong, kita terlalu arogan, terlalu mau ngatur Tuhan, terlalu mau suka-sukanya, atau terlalu mau memperalat Tuhan. Plus ditambah lagi, berkaca dengan doa Tuhan Yesus di Getsemani ketika sesaat sebelum dia menjalani salib, Tuhan Yesus telah berdoa 3 kali doa yang sama di Getsemani, yang diakhiri dengan kalimat yang sama juga. Dikatakan dalam doa di Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada Bapanya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, kalimat doa Tuhan Yesus di Getsemani itu telah membuat banyak kita menjadi bingung sesaat. Apalagi ketika berkaca kepada doa di Getsemani. Sementara itu kita pun memiliki pengajaran ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimanakah harusnya kita menaikkan doa kita, permohonan dan permintaan kita dalam doa. Salah satunya yang tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perhatikan kalimat berikutnya dengan baik. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan Tuhan kehendaki loh. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu lagi bagian yang saya kutip dari sekian banyak pengajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan doa yang harus kita panjatkan.
Markus 11 ayat 23. Dalam perkara ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara yang tadinya begitu subur sekonyong-konyong menjadi kering dan mati. Ketika murid-muridnya merasa begitu heran dan takjub perbuatan ajaib itu. Markus 11 ayat 23 mencatat pernyataan Tuhan Yesus Kristus di hadapan para murid yang juga dinyatakan kepada Anda dan saya pada saat pagi hari ini. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24 Markus pasal 11. Karena itu aku berkata kepadamu, nah ini dia, perhatikan lagi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dua bagian ini terlihat saling berlawanan atau kontradiksi. Ini yang seringkali membuat umat Tuhan menjadi bingung. Padahal sebetulnya ini tidak saling berlawanan atau saling bertolak belakang atau kontradiksi, sama sekali tidak. Asal kita memahami apa maksudnya dari dua bagian yang terlihat berlawanan ini. Jadi bagaimanakah kita memahami firman Tuhan secara benar? Ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kita bisa terhindar dari kegalauan atau kebingungan ketika kita menyampaikan permohonan kita dalam doa kepada Tuhan. Untuk itu, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan baik beberapa ayat yang tadi sudah kita baca sama-sama, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan ketika Dia memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk meminta kepadanya melalui doa menurut kehendak kita. Yang pertama, mari pahami dengan benar terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kalimat doanya di Getsemani, yang tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 39, 42 dan 44. Saya akan bacakan, Anda dengarkan dan simak dengan baik. Matius 26 ayat 39. Maka ia, Tuhan Yesus, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah menurut kehendak-Mu." 26 ayat 44 Injil Matius. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga, doa yang sama sebelum-sebelumnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah kalimat doa yang telah kita baca bersama-sama tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kalau kita berpikir, kalau kita beranggapan doa Tuhan Yesus di Getsemani ini adalah sebuah permohonan doa Kristus kepada Bapanya yang didasari oleh ketidaktahuan Tuhan Yesus akan
kehendak Bapa dan kehendaknya sendiri, atau ketika kita beranggapan bahwa Tuhan Yesus bimbang untuk memilih antara kehendaknya atau kehendak Bapa, sehingga dia berdoa, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tentu anggapan itu atau pemikiran itu sama sekali salah. Sebab Tuhan Yesus adalah pribadi yang terlahir dan hidup dalam sebuah pengetahuan sekaligus sebuah kesadaran penuh tentang alasan mengapakah dia datang menjadi manusia ke dalam dunia. Dia sadar betul misi yang dibawanya ketika dia hadir dalam dunia Allah yang menjadi manusia itu. Dia sadar dengan benar bahwasanya dia harus menjadi penebus dosa seluruh umat manusia yang telah berdosa di hadapan Allah. Tuhan Yesus tahu betul itu hanya bisa terjadi padanya lewat jalan salib. Untuk itu saudara, doa Getsemani bukanlah doa karena Tuhan Yesus bimbang, tidak mengerti mana kehendak Bapa, mana kehendaknya, atau Tuhan Yesus galau, bukan. Hal ini dibuktikan ketika jauh sebelum kematiannya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada para muridnya, mempersiapkan mereka sehingga mereka menjadi siap ketika Sang Juru Selamat Agung itu harus melakukan misi terbesarnya ketika dia datang ke dalam dunia dengan memanggul salib ke Golgota demi menyelamatkan Anda dan saya. Juga dibuktikan salah satunya dari sekian banyak bukti yang saya tidak bisa katakan dengan seluruhnya pada khotbah saat hari ini adalah ketika di Yohanes pasal 12 ayat 27 ketika Tuhan Yesus juga memberitakan tentang kematiannya kepada para muridnya. Salah satu kalimat kebenarannya dia mengatakan di ayat 27, dia berkata, "Sekarang jiwaku terharu. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Betapa pastinya Tuhan Yesus terhadap misi yang harus dijalankannya sebagai penebus dosa dengan konsekuensi salib di hadapannya yang sebentar lagi akan dia masuki, akan dia tanggung. Yang kedua, bahwa doa Getsemani juga bukan merupakan perjuangan Tuhan Yesus berdoa untuk melawan dagingnya, mematikan dagingnya. Ketika dia berkehendak untuk tidak memanggul salib sementara Bapa berkehendak supaya dia memanggul salib, bukan itu. Doa Getsemani tidak pernah memberitahukan kepada kita peperangan daging Kristus melawan kehendaknya dan menerima kehendak Allah. Sama sekali tidak pernah terjadi hal seperti itu. Sebab mengertilah dengan baik bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Sehingga dia tidak perlu berjuang untuk mematikan dagingnya antara memilih kehendak Bapa atau kehendaknya. Sudah pasti dia paham betul apa yang menjadi kehendak Allah baginya. Dengan demikian sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menganggap atau berpikiran bahwa doa Getsemani itu adalah merupakan pertempuran Tuhan Yesus antara memilih kehendak Bapa ataupun kehendaknya. Lalu, apakah maksud Tuhan Yesus dalam kalimat doanya di Getsemani yang diulang-ulang sehingga terasa begitu sangat berat sebelum dia memanggul salib ke Golgota? Bagi saya secara pribadi, ketika saya memperhatikan dengan baik, merenungkan dengan baik, menyimak dengan baik kalimat doa yang begitu luar biasa, 3 kali berdoa dan doanya itu saja, diulang itu saja. Saya menangkap ada sesuatu yang begitu berat yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu?
saya mendapati bahwa kalimat doa Getsemani adalah merupakan ratapan, tangisan pilu seorang pribadi yang paling mengerti betul apakah arti keterpisahan manusia dengan Allah Sang Sumber Hidup. Yesus tahu betul penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa ketika manusia terpisah dari Allah yang adalah sumber hidup itu sendiri. Sementara ketika ia naik ke Golgota, menyerahkan dirinya untuk disalib, menjadi korban penebusan bagi manusia berdosa. Sementara manusia berdosa yang ditebusnya seringkali bersikap masa bodoh, menganggap remeh hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pribadi dan sumber hidup itu sendiri. Manusia tidak pernah memperhatikan dan menganggap itu adalah sesuatu hal yang paling penting dalam keseluruhan hidup kita. Itulah yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi begitu pedih dalam pergumulan di Getsemani. Dia tahu betul arti keterpisahan dengan Bapa. Dia tahu betul disalib ketika dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Menebus kita dari hukuman yang telah ditetapkan Allah oleh karena dosa yang telah kita lakukan. Yesus Kristus tahu betul. Pada waktu itulah Yesus harus terpisah sesaat dengan Bapanya. Inilah yang membuat dia menjadi begitu berat. Satu hal yang tidak pernah diinginkannya karena dia tahu betapa menderitanya keterpisahan dengan Bapa Sang Sumber Hidup itu. Jadi jangan pernah meniru kalimat doa Tuhan Yesus di Getsemani hanya karena kita tidak mengerti mana kehendak Bapa, mana kehendak kita. Bagian berikutnya, kalau begitu bagaimanakah kita memahami dan memaknai kebenaran ketika tadi saya katakan dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita minta dalam doa, mohon dalam doa, kita minta menurut apa yang kita kehendaki. Dalam banyak pengajarannya berkaitan dengan menyampaikan doa menurut kehendak kita kepada Allah, Sang Maha Kuasa. Meminta, memohon menurut kehendak dan keinginan kita. Kalimat ini harus dipahami dengan sangat baik, dengan tepat dan dengan benar, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan fatal. Karena itu sahabat, perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi. Dalam perikop pokok anggur yang benar. Bagian terakhir di perikop ini, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kemudian di ayat 8 dia mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang aku kehendaki, maka kita akan menerimanya." Perhatikan dengan baik ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran di dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi. Dan perhatikanlah keseluruhan kehidupan Kristus dan pengajarannya. Jadi tidak memisahkan satu ayat secara sembarangan. Perhatikanlah seluruhnya secara bersama-sama. Maka kita akan menemukan makna dari pengajaran tersebut.
Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus juga melakukan begitu banyak mujizat. Ambillah contoh dari sekian banyak mujizatnya. Ketika dia bertemu dengan Bartimeus si buta di pinggir jalan. Ketika Bartimeus memohon kesembuhan, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus berhenti bersama rombongannya dan menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Ketika Bartimeus si buta datang, Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang rasanya tak lazim. Ketika dia berkata, apakah yang engkau inginkan aku perbuat bagimu? Tentu kalau kita mau mengatakan, ya gak usah ngomong, pasti mau sembuh. Tapi kalimat itu dipertanyakan Tuhan Yesus kepada Bartimeus, apakah yang kamu kehendaki? Dia memberikan sebuah peluang, nyatakanlah kehendakmu kepadaku. Juga ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan si lumpuh yang sudah 38 tahun tak bisa berjalan di tepi kolam Bethesda, kolam ajaib, yang Alkitab mengatakan bahwa ketika sesekali atau sesaat setelah Allah menyuruh malaikatnya menggoncangkan air kolam itu, siapapun yang masuk pertama kali ketika air itu telah digoncangkan malaikat, apapun sakitnya pasti sembuh. Namun si lumpuh 38 tahun ini yang telah menanti di pinggir kolam selalu tidak pernah kebagian mujizat itu. Kenapa? Karena dia lumpuh. Ketika dia sedang berjuang untuk masuk ke dalam kolam, yang lain sudah terlebih dahulu mendahuluinya. Namun dia tetap menanti di pinggir kolam itu. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus melihat dia. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Coba perhatikan kalimat ini. Di pinggir kolam pasti bukan untuk saat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, pasti lebih daripada itu. Apakah yang diinginkannya kecuali kesembuhan? Tapi toh Tuhan Yesus memberikan pertanyaan ini lagi. Maukah engkau sembuh? Si lumpuh menyampaikan keinginannya dalam bahasa putus asa, dalam tanda kutip. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ketika air kolam itu digoncangkan. Artinya sampai sekarang aku gak bisa sembuh. Di balik kalimat itu, dia ingin memberitahukan, aku mau sekali Tuhan sembuh, tapi gak bisa. Karena gak ada yang menolong. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu pada hari itu kepadanya. Dia selalu membuka peluang. Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu. Bukan apa yang aku mau, yang kamu mau aku lakukan bagimu. Sebab dari pihak Allah, Dia akan selalu dan selalu dan selalu dan selalu dan selalu berkeinginan, berkehendak untuk memberikan pertolongannya bagi Anda dan bagi saya. Selalu. Dari pihak Allah. Sehingga yang menjadi permasalahannya adalah kitanya. Untuk itulah berkali-kali dalam mujizatnya dia mempertanyakan, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Kepada si kusta yang berlari-lari memohon kesembuhan darinya. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkanku. Dan Tuhan Yesus menjawab dia, aku mau, aku mau. Atau kepada perwira di Kapernaum yang hambanya sakit parah, sakit keras, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Hambaku di rumah sangat menderita karena sakit Tuhan.
Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dia langsung menyambut. Dalam jawaban, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Coba bayangkan saudara, betapa dari pihak Allah dia selalu membuka peluang tentang apakah yang Anda atau saya inginkan. Ketika kita mengucapkan apa yang kita inginkan, Allah membuka jalan untuk mempertunjukkan, mempertontonkan kepada kita ketakterbatasannya, menolong kita yang terbatas. Maka jika kebenarannya dari pihak Allah, Allah selalu sangat rindu melakukan pertolongannya kepada kita. Maka bagian kita selanjutnya adalah dengarkan baik-baik. Sesuatu yang menjadi masalah yang harus kita selesaikan dari pihak kita. Ketika Allah memberikan kepada kita anugerah besar ini, minta menurut kehendak kita. Allah sebelumnya dalam pengajaran kepada umatnya, ketika kita diizinkan meminta menurut kehendak kita, dia telah memberikan, menetapkan sebuah aturan atau hukum kepada kita yang minta menurut kehendak kita. Allah telah menetapkan sebuah aturan main, hukum, supaya jangan ada seorang pun daripada kita bisa memperlakukan Allah semau-maunya, seenak-enaknya, sesuka hati kita. Bak jin dalam dongeng lampu Aladin. Sehingga orang yang tidak mengerti akan aturan main Allah seringkali salah tafsir terhadap hal ini dengan berkata bahwa kalau gitu enak dong, atas nama iman kita bisa suka-suka sama Tuhan, kita bisa mengatur Tuhan menurut mau-maunya kita. Bagi saya ini adalah sesuatu hal yang lucu dan konyol. Sebab orang tersebut tidak bisa membedakan kebenaran yang paling prinsip antara Tuhan Sang Maha Hebat dengan jin dalam dongeng lampu Aladin yang bisa dibuat sesuka-suka hati kita. Kalau dalam dongeng lampu Aladin itu, apapun si pemegang lampu itu inginkan, sekalipun keinginannya adalah jahat, maka jin itu akan selalu patuh dan melaksanakan, menyediakan apapun yang diinginkan oleh si pemegang lampu itu. Sebab si pemegang lampu itu adalah tuannya, majikannya. Jin itu adalah hambanya, budaknya. Kalau Allah beda. Kita memanggil dia dengan sebutan yang paling terhormat menurut perbendaharaan kata yang kita punya. Tuanku, Allahku. Tuanku, Allahku, Sang Maha Hebat, majikanku, pemilik hidupku, penguasa hidupku. Bagaimanakah mungkin kemudian kita bisa berbuat suka-suka hati terhadap Allah? Ketika kita mengatakan engkau adalah pemilik hidupku, bagaimana mungkin kita bisa berbuat seenak-enaknya mengatur dia yang kita hormati dengan sangat luar biasa itu? Jangan lupa sahabat, Tuhan itu tidak bodoh dan tidak bisa dibohongi, apalagi ditipu. Untuk itu berdasarkan hukum yang ditaruh Allah dalam hal minta menurut kehendak kita, Allah telah memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwasanya siapapun yang mengajukan permohonan menurut kehendak kita, orang tersebut haruslah tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam dia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7 tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Ketika si penyampai permohonan itu adalah orang yang tinggal di dalam firman-Nya dan firman Allah menguasai seluruh hidupnya, maka pikirannya telah menjadi pikiran Allah, pendapatnya sejalan dengan pendapat Allah, perasaannya sejalan dengan perasaan Allah. Maka ketika dia mengeluarkan permintaan, permintaannya pun pasti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua, aturan main yang kedua, setelah kita harus hidup dalam firman,
maka si penyampai keinginan itu haruslah memintanya atas nama iman. Markus 11 ayat 23 ayat 24 dikatakan bahwa asal tidak bimbang hatinya tapi percaya. Apa itu iman? Apa itu percaya? Bukan cuma sekedar dalam mulut atau sebuah kalimat aku percaya. Bukan cuma sekedar itu, tak cukup hanya sekedar itu. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, artinya minta dalam iman. Maksudnya adalah orang tersebut memiliki kepercayaan penuh, kepercayaan segenap hati, bahasa sederhananya, kepada Allah, yang tanpa ragu sedikit pun terhadap apapun yang ia katakan di dalam firman. Kita menerimanya, mempercayainya, dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Itulah iman. Dan ketika iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka setiap orang yang memiliki iman yang benar dipastikan tidak mungkin bersedia berkehidupan, tidak mungkin bersedia meminta sesuatu yang bertentangan dari firman yang adalah pribadi Allah, isi hati Allah itu sendiri. Tidak akan pernah bertentangan. Kepada orang-orang demikianlah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan jaminan kepastian, mintalah menurut yang kamu kehendaki. Itu searti dalam permintaan itu Allah juga memiliki kehendak yang sama dengan kita. Sebab seluruh kehidupan kita tersembunyi oleh kehidupan Allah itu sendiri. Ada dalam kehidupan Allah yang memimpin seluruh hidup kita. Di sanalah apapun yang kita minta pasti memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bawalah kami terus, Roh Kudus, untuk bergabung dalam firman kebenaran-Mu, menerimanya, mempercayainya, bersedia hidup dikuasai sepenuhnya oleh firman-Mu itu. Amin. Sehingga pikiran, pendapat, perasaan kami diwarnai oleh pikiran, pendapat, dan perasaan-Mu sendiri. Dan apa yang keluar dari kami itu sama dengan apa yang ada dalam diri-Mu. Terima kasih banyak Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk memakai anugerah terbesar, berdoa kepadamu dalam iman, dalam kesediaan hidup dalam firman, supaya lewat hidup kami terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan orang boleh melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Engkau dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengagumimu, menghormatimu sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom manusia yang berkasa, pastikan dirimu memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Miliki firman di hatimu jadi iman, maka doamu akan sinkron dengan kehendak Allah. Maka kehendak Allah pasti menjadi kehendak kita. Untuk itu saudaraku dikasih Tuhan, menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kurang sehat, mari kita sepakat sesuai dengan firman Tuhan untuk menolak hal-hal yang bukan dari Tuhan, untuk menerima apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Taruh tanganmu di bagian yang sakit, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang dan anugerah-Mu bagi kami dalam Kristus. Kami bersuka cita karena Kristus adalah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Bapa, Kamu lihat setiap anak-Mu yang menaruh tangan di bagian yang sakit. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menanggung segala sakit penyakit kami. Amin. Kami menolak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Segala hal yang buruk, yang jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya menerima segala yang anugerah yang baik, yang sempurna yang datang dari Bapa di surga. Amin. Olehnya kami menentang semua sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan tubuh Kristus. Amin.
Dan jadilah sehat, jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Dan sekarang ulurkan tangan-Mu, berkati setiap umat-Mu yang ada dimanapun berada. Di rumah mereka masing-masing. Para kekasih Kristus, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat yang limpah dari Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tetap tinggal serta dengan kita. Sungguh menyertai memberkati kita. Dikuatkanlah roh-Mu, disegarkanlah jiwa-Mu. Disehatkannya tubuh-Mu, diberkatinya rumah tangga-Mu. Diberkati pekerjaan bawah tangan-Mu sehingga kehendak Allah terlaksana dalam hidup. Saya nyatakan berkat disah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tetap berdoa Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan selalu on. Maka tuntunan Tuhan akan menjadi sebuah realita dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.